Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wihayatun Hasanah, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah Nahwu Shorof. Yang pertama, isim. Isim biasa disebut dengan kata benda. Isim tersebut adalah semua jenis kata benda, baik itu benda mati atau benda hidup, baik itu yang dapat dijangkau oleh panca indera, nampak atau yang bersifat abstrak tidak nampak, dan tentunya tidak berkaitan dengan waktu. Ada banyak jenis isim. Namun, untuk pemula yang perlu diketahui ada dua, yaitu isim jenis. Isim jenis tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, muzakkar, laki-laki. Kata benda yang menunjukkan arti laki-laki baik manusia, hewan, ataupun benda mati yang dikategorikan sebagai muzakkar. Contoh, Muhammad, Ahmad, untuk manusia. Yang kedua, muannats, perempuan. Kata benda yang menunjukkan arti perempuan baik manusia, hewan, ataupun benda mati yang dikategorikan sebagai muannats. Contoh, Anisa, Fatimah, untuk manusia. Sedangkan isim yang kedua yaitu isim bilangan. Isim bilangan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya muslim. Sedangkan isim kedua yaitu isim mutsana, adalah kata yang terdapatnya nilainya 2 atau ganda. Contohnya muslimin, 2 orang muslim. Sedangkan isim yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak adalah kata yang terdapat nilainya lebih dari 2 seperti 3, 4, dan seterusnya atau jamak. Jamak tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, jamak muzakkar salim, jamak yang peruntukannya untuk yang disifati muzakkar. Contoh, muslimun, 3 orang muslim. Sedangkan jamak yang kedua, jamak muannats salim, jamak yang peruntukannya untuk yang disifati muannats. Contohnya, muslimatu, 3 orang muslimah. Jamak yang ketiga, jamak taksir. Jamak ini tidak memiliki aturan baku seperti yang muzakkar salim dan muannats salim, karena jamak taksir sendiri biasanya diperuntuk untuk benda mati, tapi ada juga yang untuk benda hidup. Yang kedua, apa itu fiil? Fiil secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu nahwu, fiil adalah kata yang mengandung sebuah makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Fiil secara sederhana adalah kata kerja, namun tidak semua fiil adalah kata kerja, tapi setiap kata kerja pasti fiil. Contoh, fiil yang merupakan kata kerja dahaba, yang artinya telah pergi. Fiil tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, fiil madhi, yang artinya masa lampau. Contohnya,
jalasa yang artinya telah duduk. Fiil yang kedua, fiil mudhari yang artinya sedang melakukan sesuatu. Contohnya, yajlisu yang artinya sedang duduk. Fiil yang ketiga, fiil amr artinya kata kerja untuk perintah. Contohnya, ijlis yang artinya duduklah. Yang ketiga, apa itu huruf? Huruf adalah jenis kata yang tidak sempurna maknanya kecuali disertai kata lain. Contohnya, alkitabu ala muktab artinya kitab itu di atas bangku. Contoh huruf. Yang pertama, huruf hijaiyah yang memiliki arti. Alif artinya apakah, ba artinya dengan, ta bisa digunakan untuk huruf sumpah. Selain bersumpah dengan kata wallahu, kita juga bisa bersumpah dengan kata tablahu. Fa artinya maka, sa artinya akan, ka artinya seperti, li artinya untuk, wa artinya dan. 2. Huruf hijaiyah yang memiliki arti. Min artinya dari, han artinya dari, fi artinya di, lan artinya tidak akan, lam artinya tidak atau belum. 3. Huruf hijaiyah yang memiliki arti. Ilai artinya ke, alai artinya di atas, suf artinya akan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah? Jumlah ismiyah, jumlah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contoh, Mashidin. Yang kedua, An-Nur. Yang ketiga, Minas Sama'i. Yang keempat, Nasrullah. Sedangkan jumlah fi'iliyah adalah jumlah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Fi'il tersebut dibagi menjadi 3 kedudukan. Yang pertama, fi'il madih yang artinya masa lampau. Contoh, kataba yang artinya menulis. Fi'il yang kedua, fi'il mudhoreh yang artinya akan atau sedang dilakukan. Contoh, yaktabu yang artinya sedang menulis. Sedangkan fi'il yang ketiga, fi'il amr yang artinya kata perintah. Contohnya, uktub artinya tulislah. Pertanyaan ketiga, apa saja macam-macam i'rab, nasab, khofad, dan jas? I'rab adalah suatu perubahan cara membaca akhir huruf pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya. I'rab berdasarkan alamatnya. I'rab rofa masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. I'rab nasab masuk kepada kalimat isim dan kalimat fi'il. I'rab khofad hanya masuk kepada kalimat isim. I'rab jas hanya masuk kepada kalimat fi'il. Contoh i'rab rofa yaitu contoh alif. Alif menjadi tanda i'rab rofa pada isim tatsniyah. Contoh i'rab nasab yaitu contoh alif sebagai pengganti fathah. Araftu akhoka yang artinya aku telah mengenal saudaraku.
Contoh irob qofat yaitu contoh fathah. Fathah menjadi tanda irob qofat pada isim ghoir munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin seperti huwa, ahu, ahmada. Contoh irob jas, contohnya membuang nun seperti lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Pertanyaan keempat, macam-macam domir. Domir adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya baik dalam keadaan rofa, nashab maupun khofat. Domir tersebut memiliki dua jenis. Yang pertama, domir baris yang artinya tampak. Domir baris tersebut memiliki dua macam domir. Yang pertama, domir munfasil yang artinya domir terpisah. Yang kedua, domir muntasil yang artinya domir yang selalu bersambung. Contoh dari domir terpisah atau domir munfasil. Untuk pihak pertama, ana, nahnu. Untuk pihak kedua, anta, anti, antuma, antum. Contoh domir muttasil, fa'il, yaitu ketika bersambung dengan fi'il. Jenis domir yang kedua yaitu domir mustatir yang artinya tidak tampak atau tersembunyi dan tidak juga dilafadzkan. Domir mustatir tersebut memiliki dua macam domir. Yang pertama, domir mustatir wujuban adalah domir yang tidak bisa digantikan oleh isim domir yang semakna. Contohnya pada fi'il amr dengan domir anta seperti aktub. Sedangkan yang kedua, domir mustatir jawazan adalah domir yang bisa digantikan oleh isim domir yang semakna. Contoh, al-rohulu koma yang artinya lelaki itu telah berdiri. Koma sama dengan fi'il madhi mabni atas fathah, fa'ilnya domir mustatir jawazan tersiratnya huwa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe.